Assalamualaikum anak-anak ustazah. Hari ini kita mau belajar di tema 2, muatan bahasa Indonesia. Silakan keluarkan buku paket kalian. Nah, di tema bahasa Indonesia kita mau belajar tentang mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Informasi dari sebuah teks dapat diperoleh dengan membaca intensif atau membaca memindai. Nah, kamu dapat mendapatkan informasi dengan cara membaca artikel majalah, ensiklopedia, ataupun internet. Berikut contoh informasi yang kita peroleh melalui teks minyak bumi. Minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh melalui proses penambangan. Minyak bumi persediaannya sangat terbatas. Oleh karena itu, harus digunakan secara hemat dan tepat. Sebelum dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, ini namanya satu paragraf. Satu paragraf ini ada beberapa kalimat. Ada 6 kalimat. Nah, kemudian kita membuatnya dalam bentuk peta pikiran. Silakan perhatikan bagian-bagian peta pikiran menurut kalimatnya masing-masing. Dari kalimat pertama sampai kalimat ke-6. Kemudian kita ingin menceritakan informasi berdasarkan gambar yang kita amati. Informasi itu juga didapat atau diperoleh dari gambar. Nah, informasi dapat kita ceritakan dan menjelaskan bagian-bagian gambar secara terperinci. Contohnya seperti ini. Minyak bumi dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, kita mendapatkan informasi itu dari gambar yang kita lihat. Nah, sekarang coba kalian tulis informasi yang dapat kalian peroleh dari gambar tersebut. Silakan catat di buku tematik kalian. Kemudian, gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Kalian masih ingat kan tentang apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, gagasan pokok dan pendukung itu ditentukan dengan membaca memindai. Coba kita simak bersama-sama teks berikut ini. Nah, sekarang kita akan tentukan gagasan pokoknya. Kerbau merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Sementara, ini adalah gagasan pokoknya. Nah, sekarang kita mau membuat tentang gagasan pendukungnya. Gagasan pendukungnya itu terdiri dari kerbau memiliki tubuh yang besar, kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Nah, ini termasuk dari gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Nah, sekarang tugas kalian cari sebuah teks tentang sumber energi yang kamu dapat dari koran, majalah, atau buku lainnya. Nah, setelah itu kamu tulis di buku tematik kamu, kemudian kirimkan ke WhatsApp Ustazah. Nah, sekarang kita mau belajar tentang teks petunjuk. Teks petunjuk itu adalah suatu teks yang berisi arahan melakukan sesuatu. Teks petunjuk itu bertujuan untuk memberitahu kita tentang tata cara melakukan sesuatu. Contohnya, kita itu mau membuat sebuah kipas. Nah, cara-caranya itu harus kita sajikan berurutan dulu. Baru kalimatnya itu harus jelas. Nah, coba perhatikan benda berikut ini. Sekarang kita buat petunjuk membuat kipas kain. Silakan kalian baca. Jangan lupa untuk pause videonya. Nah, ini adalah tata cara membuat kipas kain. Jadi, teks petunjuk itu selain dia harus berurutan, bahasanya itu juga harus jelas, tepat, dan
padat. Kemudian, teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Ingat kembali ya, teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Ciri teks petunjuk itu ditulis berurutan menggunakan kalimat perintah. Nah, kita dapat menulis petunjuk itu, apapun itu, misalnya tentang penggunaan listrik. Contohnya seperti ini. Petunjuk menggunakan listrik yang aman. Yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering, tidak mencolok banyak steker, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan, dan tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Ini adalah petunjuk menggunakan listrik yang aman. Nah, sekarang kita mau belajar membuat poster hemat energi. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan dalam sebuah kertas yang berukuran besar dan ditempel di dinding. Poster itu menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Tentunya kalian sudah pernah kan membuat poster? Nah, berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik. Poster itu sebaiknya berwarna cerah ya, agar lebih menarik dilihat orang. Nah, gambar dan tulisannya itu dibuat sesuai dengan ukuran poster. Kemudian tulisannya juga dengan kalimat yang efektif, singkat, jelas. Berikut contoh poster. Ini adalah contoh poster tentang cara menghemat energi. Nah, kalimat ajakannya itu ada berisi ayo hemat energi. Bagaimana cara kita mengampanyekan isi poster? Poster itu dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar kita atau yang disebut dengan kampanye. Caranya, kita pahami isi poster kita dengan baik, kemudian kita ceritakan isi poster itu dengan jelas dan efektif, kemudian kita harus menggunakan dengan bahasa yang santun, baik, dan sopan. Berikut contoh kampanye poster. Nah, poster di samping ini berisi tentang salah satu bentuk penghematan energi dengan menggunakan listrik seperlunya. Maksudnya kita tidak perlu menyalakan listrik kalau kita tidak butuhkan, dan kita harus mematikan listrik kalau listrik itu sudah selesai kita gunakan. Contohnya saat kita menghidupkan lampu di siang hari, itu tidak perlu, maka kita harus mematikan lampu di siang hari. Kemudian, poster juga menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya hemat listrik demi terciptanya kelestarian alam. Itu digambarkan dengan tanaman rerumputan di bagian bawah pohon. Lalu, tugas kalian sekarang, buatlah sebuah poster bertema energi. Kemudian, kampanyekan postermu kepada teman-temanmu di grup WhatsApp 4 Ali bin Abi Thalib. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.